Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Qasasul Anbiya, yakni kisah-kisah para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari ini saya insya Allah akan berkisah tentang salah satu Nabi, di mana Nabi tersebut ada namanya dalam Al-Quranul Karim, yaitu Nabi Yunus ibn Matta. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi tersebut mempunyai silsilah, yaitu Yunus ibn Matta binti Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub alaihi salam bin Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, yaitu Nabi Yunus, untuk pergi di negeri yang bernama negeri Ninawa. Di negeri tersebut hiduplah kurang lebih 1000 penduduk di negeri Ninawa, di mana negeri Ninawa tersebut sama sekali tidak mengenal Allah, dan disitulah Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di negeri Ninawa tersebut, di mana negeri tersebut berada di daerah Mesir, di mana penduduk Ninawa tersebut sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam berada dan pergi ke negeri Ninawa tersebut. Mereka melihat para penduduknya, "Wahai engkau penduduk, janganlah engkau menyembah patung. Dia bukan Allah kita. Allah kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala." Tapi penduduk tersebut mengatakan, "Wahai engkau Nabi Yunus, mengapa engkau mengatakan demikian? Padahal berhala ini, patungku ini telah mensejahterakanku, telah memberikanku banyak lapangan kerja, telah memberikanku banyak makanan di sini, wahai Rasulullah." Tetapi Yunus alaihissalam tetap berjuang untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada penduduk-penduduk Ninawa. Pada suatu ketika, penduduk-penduduk tersebut tetap gigih dan kokoh terhadap pendiriannya, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka sama sekali tidak mendengarkan Nabi Yunus alaihissalam. Walaupun hati Nabi Yunus alaihissalam bersedih karena hamba-hambanya tidak mendengarkannya, akan tetapi Nabi Yunus alaihissalam tetap berusaha. "Wahai engkau, para hambaku, tetaplah engkau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Patung itu tidak akan menolongmu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patung itu tidak akan mendengarkanmu. Mereka itu hanya patung. Mengapa engkau menyembahnya?" Berhari-hari kemudian, Nabi Yunus alaihissalam tidak didengarkan oleh para penduduk. Hal tersebut membuat Nabi Yunus alaihissalam sangat sedih. Olehnya Allah pun memberikan arahannya kepada Nabi Yunus alaihissalam. 3 hari kemudian akan ada musibah yang sangat besar. Yunus alaihissalam pun mengatakan kepada para penduduk, 3 hari lagi akan ada musibah yang sangat besar, wahai engkau kaumku. Maka bertobatlah, taatlah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari itu juga Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan penduduk Ninawa dengan sangat sedih. Nabi Yunus alaihissalam berjalan kaki sampai ia menemukan sebuah perahu, di mana perahu tersebut ada beberapa warga, kurang lebih ada banyak warga yang ingin naik ke perahu tersebut. Nabi pun ikut naik ke perahu tersebut. Semua warga-warga atau penduduk berbisik-bisik, "Ya, itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam." Yunus. Warga pun berbisik-bisik bahwa, "Ya Rasulullah, itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Mereka naik bersama kita di perahu kita." Nabi Yunus pun naik ke perahu tersebut. Selang beberapa lama, langit sangat indah, sangat cerah. Tak lama pun kemudian, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ombak begitu besar sehingga membuat perahu tersebut menjadi oleng, membuat perahu tersebut menjadi goyah, sehingga nahkoda kapal pun memutuskan ada beberapa warga yang harus keluar dari perahu tersebut ini.
agar supaya kita selamat sampai ke daratan. Kemudian warga pun berbondong-bondong untuk melot siapa kira-kira yang akan turun dari perahu kita ini. Lot pertama yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian para penduduk mengatakan, "Hai warga yang lain, janganlah engkau keluarkan. Dia adalah nabi kita, nabi yang sangat suci. Maka janganlah Nabi Yunus alaihissalam." Kemudian Lot yang kedua tetap Nabi Yunus alaihissalam namanya. Sampai yang ketiga kalinya tetap Nabi Yunus alaihissalam. Seketika Nabi Yunus pun menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan untuk saya pergi dari perahu ini. Seketika Nabi Yunus alaihissalam pun bersiap-siap membuka bajunya, membuka jubahnya untuk bersiap-siap lompat dari perahu tersebut. Ketika Nabi Yunus alaihissalam telah melompat, seketika itu pula ada ikan yang sangat besar melahap Nabi Yunus alaihissalam. Dan ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam pingsan beberapa hari. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pingsan, Nabi Yunus pun terbangun dalam kegelapan. Gelapnya lautan ini, gelapnya Nabi Yunus alaihissalam di dalam mulut, di dalam perut ikan yang sangat besar ini. Nabi pun selalu berdoa. Nabi pun selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi pun selalu mengingat Allah di dalam kesedihannya. Nabi pun menyadari dan mengingat kaum yang ia tinggalkan. Mengapa aku meninggalkan kaum Ninawa tersebut padahal Allah belum menyuruhku? Di dalam istighfarnya, Nabi Yunus alaihissalam dia pun berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi pun mengulang-ulangnya, La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian dalam sekejap ikan tersebut pun memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam di padang pasir. Seketika Nabi pun terbangun. Dan pada saat itu Nabi sangat lemas, tak berdaya karena sudah berhari-hari berada di dalam paus ikan tersebut. Di tepi pantai tersebut tumbuhlah tumbuhan labu. Allah menumbuhkan tumbuhan labu agar Nabi Yunus alaihissalam bisa memakannya dan mempunyai tenaga. Nabi Yunus pun sadar akan pingsannya dan langsung memakan labu tersebut. Nabi Yunus alaihissalam memakan labu tersebut. Ketika Nabi Yunus alaihissalam telah memakan labu tersebut, tenaganya telah kembali, raganya telah sehat. Dia pun berjalan kaki pergi kembali ke kaumnya, ke penduduknya, yaitu Ninawa. Sesampainya Yunus alaihissalam berada di kaum Ninawa tersebut, para penduduk pun menghampirinya. Ya Nabi, maafkan kami. Ya Nabi Yunus alaihissalam, maafkan kami. Aku tidak mendengarkanmu. Maafkan kami ya Rasul, maafkan kami ya Nabi. Seketika Nabi pun berbahagia kepada para penduduk-penduduknya karena telah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita bisa melihat bahwa Nabi Yunus alaihissalam kita bisa mengambil pelajarannya. Nabi saja Yunus alaihissalam diuji dengan kesabarannya. Wahai engkau kaumku, berbanyak-banyaklah untuk bersabar. Apapun cobaan kita berupaya untuk selalu bersabar, ya. Karena yakinlah Allah yang memberikan ujian, maka Allah pula yang akan memberikan kesabaran pada kita. Insya Allah ujian itu akan ada jalan keluarnya, akan ada hikmahnya. Dari Nabi Yunus alaihissalam kita bisa mengambil kesimpulan bahwa banyak-banyaklah bersabar. Mungkin itu saja kisah-kisah para nabi hari ini. Dari kisah para nabi ini, wabillahi taufiq wal da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.